Selamat pagi anak didik kami sekalian. Kita bertemu dalam pembelajaran kita pagi ini, yaitu mengulangi materi yang sebelumnya untuk 2 kali pertemuan, yaitu gereja yang hidup di dunia. Bapak hanya mengambil materi pengulangan ayat Alkitabnya dari 1 Korintus 11 ayat 19 sampai dengan 34. Namun dalam hal ini Bapak hanya mengutip segaris besar daripada ayat itu, yaitu ayat 19 sampai dengan ayat 20. Itu bahan Alkitabnya. Nah, lihat di slide di sana jelas ada 2 topik besar yang perlu kita bahas pada pertemuan pagi ini, yaitu gereja yang bersekutu dan bentuk-bentuk ibadah yang berbeda-beda. Nah, di dalam 1 Korintus 11 ayat 19, Bapak akan bacakan buat adik-adik sekalian, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Nah, ayat itu dasar Alkitab kita, supaya persekutuan itu jangan menjadi suatu persekutuan yang memang ada kesenjangan antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Nah, kita masuk ke dalam bentuk-bentuk peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, khususnya keturunan orang-orang Yahudi. Mereka masih terpengaruh atau dipengaruhi oleh budaya peribadatan mereka semasa ajaran daripada Musa. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah, ini dilakukan peribadatan pada saat hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Sebab apa? Kebiasaan daripada orang Yahudi, mereka memuliakan Sabat itu hari Sabtu, hari ke-7. Memang benar, ya. Sabtu itu adalah hari ke-7. Kalau hari-hari itu dihitung mulai hari Senin, hari Minggu, hari pertama, hari Selasa, hari kedua, dan hari Rabu, hari ketiga, hari Kamis, hari keempat, hari Jumat, hari kelima, dan hari Sabtu, hari ke-6. Ya. Nah, mereka terfokus kepada hukum Taurat itu, ya. Karena sebab di dalam ibadah ataupun kebiasaan orang Yahudi itu, mereka melaksanakan ibadah pada saat hari Sabtu petang. Itu dipimpin oleh murid Yesus sendiri, Petrus dan Yohanes. Nah, kemudian bentuk-bentuk peribadatan pada saat itu memang benar mereka dilaksanakan pada saat hari Sabtu. Mulai itu ibadahnya pada 3 petang, dan tempat peribadatan itu dilakukan secara berpindah-pindah menurut daripada rumah jemaatnya ataupun warganya. Bernyanyi dan membaca firman, dan sekaligus juga acara terakhir buat mereka itu adalah acara makan bersama ataupun perjamuan malam. Nah, kebiasaan inilah yang memang dilihat ataupun disoroti oleh Paulus yang kurang tepat, ya, yang kurang tepat. Sebab apa? Masih ibadah itu, persekutuan itu, perkumpulan itu dilakukan berdasarkan daripada budaya-budaya mereka keyahudian. Itu. Nah, bersekutu itu berasal dari kata Yunani, ya, yang dalam bahasa Yunani disebut dengan koinonia. Nah, jadi persekutuan orang-orang Kristen di masa kini, kalau kita bandingkan dengan persekutuan orang-orang Kristen mula-mula, itu ada perbedaan-perbedaan, ya, yang sangat signifikan ataupun yang sangat menyolok, ya. Contoh di dalam peribadatan Yahudi, non-Yahudi itu tidak boleh masuk dalam peribadatan mereka, ya. Jadi orang-orang Kristen non-Yahudi itu dibedakan oleh menurut Paulus dan Yakobus ataupun Yohanes sendiri, ya. Jadi mereka mengklaim bahwa ibadah itu hanya khusus kepada keturunan Yahudi, sebab mereka beranggapan bahwa ya keturunan Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Jadi
seluruh keturunan itulah yang menjadi pengikut yang boleh berkumpul dalam perkumpulan itu. Nah, Paulus menentang hal tersebut supaya apa? Supaya ke depan hal ini tidak ada pemecah-mecahan. Memang benar ya, perpecahan itu boleh terjadi tetapi arahnya yang positif. Ya, perdebatan suatu pendapat atas seseorang bisa jadi itu membangun suatu karsa-karsa baru ataupun suatu momen yang baru yang lebih tepat. Nah, itu. Jadi perbedaan biarlah tetap perbedaan, perpecahan biarlah tetap perpecahan, tetapi harapan Yesus perpecahan itu tetaplah satu dalam Dia. Tidak menjadi keluar daripada kepercayaan kepada karya Yesus. Nah, kesimpulan Bapak untuk pagi ini, ya, mari kita koreksi pribadi kita. Apakah kita pernah menyatakan Injil Tuhan, yaitu kabar sukacita yang dibawa oleh Tuhan Yesus ke dalam dunia kepada sesama kita? Ini menjadi pertanyaan dalam hati kita. Contoh itu dalam bentuk melakukan kebenaran sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan, berkata jujur, dan mau menolong orang lain dengan ikhlas, dengan penuh kasih. Itu satu bentuk-bentuk daripada makna perkumpulan kita kepada Tuhan. Nah, ini yang diharapkan daripada buah daripada persekutuan itu. Nah, kepada anak-anak kami sekalian, ini boleh dikoreksi kembali bagaimana gereja yang hidup di dunia di bab 3 itu, dibaca bab 3 itu supaya lebih mendasar siswa kami menyadari persekutuan itu tidak ada perbedaan yang ada. Contoh di gereja kita, di sana bukan lagi di gereja HKBP Sokosuru, bukan lagi orang Batak semua yang beribadah di sana berkumpul. Ada juga dari suku yang lain, ada juga dari ras yang lain, ya, rasial artinya garis keturunan, dan juga ada juga dari golongan yang mewah, orang kaya, ada juga yang miskin. Ya, jadi mereka disatukan di sana adalah dengan berbagai latar belakang situasi yang berbeda. Namun supaya apa? Supaya mereka semua satu, yang miskin, yang kaya, yang memang memiliki lebih dan yang memiliki kurang sama di hadapan Tuhan, dan tidak ada pembeda-bedaan. Nah, ini pelajaran Bapak kepada didikan sekalian. Jadi tolong itu pembahasan kembali mengenai gereja yang hidup di dunia ini supaya benar-benar dipahami, dijiwai mengapa persekutuan ini sangat perlu dipahami dengan benar supaya persekutuan kita itu benar ada di dalam Yesus. Sekian pertemuan kita untuk pagi ini. Kira-kiranya siswa kami dapat memahami dan menyadari pentingnya kita bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama, dan bersekutu dengan ciptaan Allah sendiri. Sekian, terima kasih. Salam COVID, sehat selalu.